Selamat malam, Shalom, salam jumpa kembali dalam saat teduh malam. Kembali malam ini kita akan menikmati firman Tuhan dalam saat teduh malam. Mari kita mohon kekuatan Roh Kudus di dalam doa. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk semua kebaikan-Mu, penyertaan-Mu dalam sehari hidup kami. Malam ini sebelum kami beristirahat, kami akan menikmati firman-Mu lewat saat teduh malam. Berbicaralah bagi kami Tuhan lewat firman-Mu. Biarlah firman ini menjadi bagian hidup kami. Amin. Pembacaan kita malam ini terambil dari kitab Injil Markus pasal 10 ayat 13 sampai ayatnya yang ke-16. Injil Markus pasal 10 ayat 13 sampai 16, firman Tuhan demikian. Yesus memberkati anak-anak. Lalu orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus supaya ia menjamah mereka. Akan tetapi murid-muridnya memarahi orang-orang itu. Ketika Yesus melihat hal itu, ia marah dan berkata kepada mereka, "Biarkan anak-anak itu datang kepadaku. Jangan menghalang-halangi mereka, sebab orang-orang yang seperti itulah yang empunya kerajaan Allah. Aku berkata kepadamu sesungguhnya, barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya." Lalu ia memeluk anak-anak itu dan sambil meletakkan tangannya atas mereka, ia memberkati mereka. Amin. Tema kita malam ini belajar kepada anak-anak. Belajar kepada anak-anak. Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus, terkadang kita orang dewasa dalam memperlakukan anak-anak, sikap kita orang dewasa adalah seringkali kita memandang rendah anak-anak. Kita menganggap anak-anak itu pribadi yang lemah, pribadi yang belum mempunyai pengalaman, tidak mengerti apa-apa tentang kehidupan dan lain sebagainya. Dalam beberapa hal, penilaian-penilaian kita itu tidak salah atau benar. Namun yang menarik malam hari ini, justru Tuhan Yesus mengambil contoh anak-anak. Atau justru Tuhan Yesus ingin agar kita belajar kepada anak-anak. Ada beberapa hal menarik yang melekat pada karakter, kehidupan dan sifat-sifat anak-anak yang oleh Tuhan Yesus diarahkan bagi kita untuk kita belajar dalam kaitan keberimanan kita. Hal apa itu? Yang pertama, kita belajar kepada sifat anak-anak yang memiliki ketergantungan penuh kepada orang tuanya. Bahwa seorang anak tidak dapat atau tidak bisa hidup tanpa ketergantungan sepenuhnya kepada orang tuanya. Hidup seorang anak digantungkan kepada kedua orang tuanya. Tanpa kedua orang tuanya, kehidupan seorang anak tak berdaya, tak mampu berbuat apa-apa. Hal yang sama dianjurkan kepada kita, bahwa mari seperti seorang anak, kita pun sebagai anak-anak Allah terus menerus hidup dalam ketergantungan kepada Allah sebagai Bapa kita. Kita terus menerus hidup dalam penyandaran kehidupan kita akan kasih Tuhan. Bahwa kita terus menerus hidup dalam kesadaran seperti seorang anak, kita tidak bisa hidup terlepas dari Bapa kita. Tanpa Allah sebagai Bapa kita, maka kehidupan kita akan menjadi kehidupan yang sia-sia, kehidupan yang tak berdaya. Sifat dan karakter anak yang lain yang harus kita pelajari adalah kita belajar tentang kepolosan seorang anak. Seorang anak sungguh-sungguh mempercayai bahwa orang tuanya sangat mengasihinya. Dan dalam kasih itu, orang tuanya sanggup
orang tuanya akan mampu memenuhi segala yang diinginkannya. Bahkan ia percaya dalam kasihnya, orang tuanya akan memberikan yang terbaik baginya. Sebagai anak Allah, kita pun harus sadar dan memiliki kesadaran seperti itu. Kita belajar kepada karakter dasar anak-anak yang percaya akan kasih orang tuanya. Kita pun harus percaya bahwa Allah kita, Bapa kita di dalam Yesus adalah Allah yang sangat mengasihi kita. Dan karena itu, Ia sanggup memberi yang terbaik dalam hidup kita. Kita tidak perlu meragukan akan besarnya kasih Allah dalam hidup kita sebagai anak-anaknya. Yang berikut, kita belajar kepada anak-anak. Bagaimana kehidupan mereka menjadi sebuah kehidupan yang tidak menyimpan dendam. Mereka dalam menghadapi berbagai persoalan, ketika ada persoalan-persoalan itu tidak membuat mereka mendendam akan sesamanya. Kita belajar dari kehidupan anak-anak untuk terus bagaimana sebagai anak Tuhan juga ketika kita bermasalah dengan orang lain atau ada yang menyakiti kita, mari kita tidak menyimpan dendam, sehingga kita ditopang dan dimampukan menjalani hidup ini dalam kehidupan yang penuh kasih, selalu membuka hidup untuk memberi maaf dan pengampunan bagi mereka yang telah menyakiti kita. Dalam pemaknaan pandemi COVID saat ini, mari kita terus hidup menggantungkan harap kepada Tuhan dan percaya bahwa Tuhan menopang kehidupan kita dalam menghadapi pandemi COVID ini, dan kita akan dilalukan dari pandemi COVID ini pada waktunya. Terpujilah Kristus. Amin. Mari kita akan akhiri saat teduh malam ini. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk saat teduh malam ini. Materaikan firman-Mu dalam hati kami, sehingga firman ini terus menjadi bagian yang menopang kehidupan kami. Kami berdoa untuk dinamika sidang jemaat-Mu di Jemaat Dadi. Bagi para lansia kami, Bapak Suleman Padolo, Bapak Titus Tandi, Bapak Es Lebang, Nyonya Marta Baru, Ibu Agustina Layuk Allah, Ibu Apalil Allah, Bapak Simon S. Bongga, Bapak IGD Jonigiri, Ibu Betadung, Ibu Maria Lumele, Nyonya Diana Bambang HS, Ibu Hermin Pagiling, Ibu M. Tandirerung, Bapak Petrus Mangopo, Bapak Benyamin Paimbonan. Teguhkan iman pengharapan fisik jasmani para lansia kami. Bagi yang sakit, Ibu Yohana Mandaling, Ibu Esther Bunga, Ibu M. Palilu, Ibu Hermin Bamba, Ibu M. Sende, Ibu Berta Sampe, Ibu Yohana Konda, Nyonya Elebang, Ibu Dina Kamolan, Bapak Simon Kaaruan, Pringku Tulenan, Ibu Maria Sanda, Ibu Ruth Minggu, Bapak Markus Baltimurik, anak Henry dalam proses pemulihan setelah menjalani operasi, Seth Randy Baltimurik, Ibu Kori Payung bersama cucu Lalita dan Lionel, Ibu atau Nyonya Paulus Manatapi, anak dari hamba-Mu Ibu Dolphin Donda, Opa dan Oma Paimbonan di Rapocini Benteng, Ibu Maria atau Mama Yusuf. Sembuhkan, pulihkan mereka. Kami berdoa untuk dinamika kehidupan jemaat-Mu dalam rumah tangga, dalam karya kerja, upaya-upaya mencari nafkah, dalam tumbuh kembang masa muda, pertumbuhan anak-anak kami. Mari Tuhan hadirlah dalam segala kebaikan, kasih dan rahmat-Mu. Kami berdoa untuk dinamika pelayanan kami sebagai majelis gereja dan pengurus kategori LOIG di Jemaat Dadi. Mari Tuhan topang kami, khususnya dalam menjalani masa-masa pandemi COVID-19 saat ini. Kami berdoa untuk perjuangan kami bersama pemerintah bangsa negara kami dari pusat hingga ke pelosok-pelosok, khususnya di kota Makassar dalam memutus mata rantai merebaknya COVID-19. Mari Tuhan berkati. Berkati para medis, dokter, dan seluruh pejuang kemanusiaan bersama TNI Polri yang ada di garda terdepan. Berkati kehidupan kami senantiasa dari hari ke hari, khususnya malam ini dalam peristirahatan kami. Ini doa kami Tuhan. Ampuni salah dan dosa kami, terima kami yang berdoa bersyukur dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Demikian saat teduh malam ini. Selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.